Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Beberapa hari lalu, kita baru saja menyaksikan Indonesia menjadi tuan rumah daripada perhelatan bergengsi yaitu MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Dan kabarnya ajang ini berjalan dengan baik dan sukses sehingga Indonesia semakin dikenal luas di ajang internasional. Nah, yang menarik adalah ada seorang pawang hujan bernama Mbak Rara yang berhasil mencuri perhatian dunia dengan aksinya untuk menghentikan hujan ketika hujan mengguyur dengan deras sirkuit Mandalika, dan akhirnya ini menjadi trending topik. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Kalau saya pribadi sih melihat hal ini lebih kepada strategi marketing di dalam mempromosikan kearifan lokal Indonesia. Dan akhirnya terbukti kan, MotoGP Mandalika akhirnya sukses mencuri perhatian dunia, ditambah lagi dengan aksinya Mbak Rara sang pawang hujan. Ngomongin masalah hujan, saya jadi teringat dengan salah satu seorang ustadz bernama Ustadz Yazid Jawas, di mana beliau pernah memberikan sebuah tausiah kepada jemaahnya, dan beliau mengomentari tentang masalah hujan, yang dimana akhirnya komentarnya ini menjadi rame dan banyak pihak yang mengkritik penjelasan Ustadz Yazid Jawas ini ketika dia memberikan jawaban kepada salah satu audiensnya, yaitu mengenai hujan. Seperti apa komentar ataupun penjelasan dari Ustadz ini? Mari langsung aja kita simak videonya sebelum kita tanggapi bersama-sama. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Oke, jadi poinnya adalah Ustadz Yazid Jawas ini mengatakan bahwa orang yang percaya kalau hujan terjadi oleh karena adanya udara panas dan uap, itu merupakan sesat dan kufur. Dan beliau juga mengatakan bahwa hujan itu diciptakan oleh Allah, bukan karena uap, karena panas, dan lain-lain. Dan orang-orang yang membuat teori ilmiah tentang proses terjadinya hujan ini itu dianggap bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan kepada Allah, katanya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi simpelnya Ustadz ini menolak sains ataupun ilmu pengetahuan tentang proses terjadinya hujan karena dianggap bisa menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Logika Ustadz ini 1000% ngawur dan sangat konyol, karena sains itu juga dapat dijadikan pendukung atau bahkan media di dalam membuktikan kebenaran di dalam agama, selama ilmu sains itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan ilmu agama itu sendiri. Sebagai orang beragama yang percaya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan Ia berdaulat atas segala ciptaannya. Tetapi setiap ciptaan Tuhan juga ada yang didesain dengan melalui proses, dan prosesnya itu bisa dikaji atau diteliti berdasarkan ilmu pengetahuan. Saya berikan contoh, teman-teman. Api itu juga adalah ciptaan Tuhan.
Kalau Tuhan mau, dia bisa secara langsung membuat api berdasarkan kehendaknya, berdasarkan mujizatnya. Tetapi di samping daripada peristiwa langsung yang bisa dilakukan oleh Tuhan, api juga bisa tercipta lewat proses ilmiah. Dan Anda bisa membuatnya sendiri tanpa harus menunggu Tuhan turun tangan langsung untuk menciptakan api. Di tangan saya ada sebuah korek api, teman-teman, atau bisa juga disebut mancis ya. Bahannya di sini kita bisa melihat ada batu koreknya ya. Lalu juga ada gas di dalam tabungnya ini ya teman-teman. Dan kalau batu korek ini bergesek sehingga membuat percikan ya, dan ditambah dengan gas yang keluar dari dalam tabungnya ini, maka dia bisa menghasilkan api. Inilah yang disebut sebagai proses ilmiah tanpa harus menunggu Tuhan yang turun tangan langsung untuk menciptakan api. Nah, sama halnya juga dengan hujan, teman-teman. Hujan juga diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan pun mendesain hujan dengan proses ilmiahnya juga, yaitu di mana hujan juga dapat terjadi karena air di laut, air di sungai, dan semua air yang ada di bumi menguap karena panas matahari, atau yang disebut sebagai evaporasi. Uap air yang ada di langit berubah menjadi awan atau kondensasi. Lama-kelamaan, awan yang ada di langit membesar dan keberatan, sehingga turunlah hujan ke bumi atau yang disebut sebagai presipitasi. Bahkan teman-teman, dengan kemajuan ilmu sains dan teknologi, sekarang pun sudah ditemukan teknologi hujan buatan yang prosesnya dilakukan dengan cara penyemaian awan menggunakan bahan-bahan yang bersifat higroskopik, yaitu menyerap air, sehingga proses pertumbuhan butir-butir hujan dalam awan akan meningkat dan selanjutnya akan mempercepat terjadinya hujan. Dan biasanya teknologi ini sering digunakan pada saat musim kemarau untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, jadi begitu Pak Ustadz. Menjadi beragama itu jangan terlalu sempit lah, sampai-sampai apa-apa dianggap sebagai sesuatu yang sesat, dianggap sebagai kufur. Padahal ya, ilmu pengetahuan itu juga kan ciptaan Tuhan kan? Malahan dengan ilmu sains kita juga dapat semakin melihat kemahakuasaan Tuhan. Ayolah, ini sudah tahun 2022, masa pola pikir masih sempit seperti zaman jahiliyah? Kapan majunya bangsa ini? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.